92 FM Solo Radio from most innovationable station in the city barengan sama Raisa Solo Lovers. Ya, tapi Raisa nggak sendiri nih Solo Lovers. Raisa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Dok Dian Wasita dari Rumah Sakit Dr. Muardi nih Solo Lovers. Halo Dok. Halo Mas Raisa, selamat siang. Selamat siang Dok, gimana kabarnya nih hari Rabu? Alhamdulillah baik-baik nih Mas Raisa, sehat selalu Mas Raisa. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal ini Solo Lovers. Iya, peranan pemeriksaan patologi anatomi dalam diagnosis dan penata laksanaan kanker nih Solo Lovers. Nah, sebelumnya nih Dok, mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Brian sendiri, ini tuh dokter tuh spesialis apa sih? Ya, terima kasih Mas Raisa. Ya, selamat siang Solo Lovers dimanapun berada. Saya juga Solo Lovers nih Mas Raisa, sering dengar Solo. Oh iya. Sering dengar Mas Raisa juga nih. Waduh, makasih Dok. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya Mas Raisa ya, spesialis patologi anatomi. Jadi spesialis patologi anatomi itu merupakan spesialisasi ya, dokter spesialis yang memeriksa, kita itu tugasnya untuk melakukan diagnosis, Mas Raisa. Jadi mendiagnosis pasien ini kanker atau bukan, gampangnya seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan diagnosis misalnya dari dokter bedah, misalnya melakukan operasi benjolan di payudara misalnya ya. Nah itu dikirimkan ke laboratorium kami, kemudian kita akan pemeriksaan. Nah, kemudian kita menentukan apakah ini infeksi atau bukan, misalnya ini tumor atau bukan. Kalau tumor misalnya tumor jinak apa tumor ganas. Nah kira-kira seperti itu. Dan yang kita periksa itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, Mas Raisa. Jadi jaringan apa saja yang dilakukan operasi itu dikirim ke tempat kami untuk kita lakukan tadi diagnosis, menentukan ini tumor bukan, kalau tumor ganas atau jinak. Seperti itu kira-kira, Mas Raisa. Oke, terus untuk pemeriksaan patologi anatominya ini sendiri ya Dok ya, ini tuh bisa dilihatnya tuh gimana sih? Maksudnya pengecekannya tuh memakai radiologika atau mungkin dengan cara gimana? Kan mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi misalnya ya, yang sering itu misalnya pasien tumor di payudara ya Mas Reza. Iya. Dokternya nanti akan melakukan operasi, misalnya setelah operasi itu dikirimkan ke bagian kami di subinstalasi patologi anatomi Rumah Sakit Muardi misalnya ya, dari ruang operasi, kemudian dimasukkan ke cairan ya, cairan khusus itu namanya fiksasi untuk mengawetkan ya. Isinya formalin untuk mengawetkan biar tidak busuk ya, mengawetkan dan untuk menjaga sel-selnya. Kemudian di tempat kami akan periksa Mas Reza, kita ukur ukurannya berapa, kemudian bagian yang dicurigai itu kita ambil, kita potong menjadi potongan kecil, kemudian dilakukan proses melalui serangkaian zat-zat kimia di mesin gitu. Nanti setelah jadi kita buat potongan di slide ya. Kalau kita dulu praktikum biologi di SMA itu kan kita melihat di kaca itu ya, di kaca-kaca itu. Nah, ya seperti itu, nanti dari kaca itu kita cat ya, kita lakukan pengecatan, nah baru kita diagnosis. Jadi dokter spesialis PA tadi akan melihat dari yang ada di kaca tadi, oh ini tumor atau bukan. Kalau tumornya jinak apa tumor ganas. Nah itu. Dan peranan kita itu sangat vital Mas Raisa di penegakan diagnosis kanker, karena kita yang menentukan pasien ini tumor atau bukan. Kalau tumor jinak apa ganas, nah itu kita yang menentukan. Kira-kira seperti itu Mas Raisa. Oke. Terus biasanya Dok untuk apa ya, bisa dilihatnya untuk kanker atau tidaknya dan segala macamnya itu kalau untuk dari segi fisik tuh bisa dilihatnya tuh tadi kan dari benjolan segala macamnya Dok. Nah, kalau misal seseorang ini kalau dari segi fisiknya sehat-sehat aja nih Dok, tapi ternyata punya kanker, itu biasanya terjadi seperti apa sih Dok? Atau mungkin kankernya tuh biasanya kanker apa nih gitu? Ya, jadi memang kanker itu biasanya kalau belum ada gejalanya kita nggak tahu ya. Jadi memang sebenarnya di tubuh kita itu sudah ada bibit sel kankernya itu mungkin sudah ada ya, karena kita itu kan tiap hari terpapar karsinogen. Karsinogen itu zat-zat yang bisa menyebabkan kanker, Mas Raisa. Bisa asap kendaraan bermotor, rokok misalnya ya, virus-virus misalnya, virus hepatitis, virus HPV yang untuk kanker serviks dan sebagainya tadi. Kita nggak tahu ya, mungkin sudah berubah, sel-selnya sudah ada yang berubah menjadi cikal bakal kanker nanti. Dan kalau biasanya pasien itu akan berobat kalau sudah ada gejalanya ya. Misalnya kalau kanker payudara ya ada benjolan tadi ya, benjolan di payudaranya. Kalau ada namanya kanker nasofaring atau di belakang hidung itu biasanya mimisen ya, sering mimisen dan sebagainya. Nah, dari situ nanti pasien akan periksa ke dokter. Nah, dari dokter nanti dilihat dari pemeriksaan dokter dulu, misalnya dokter THT atau dokter bedah
onkologi itu periksaan ada benjolan. Nah, biasanya nanti akan dikirim ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, misalnya USG atau CT scan kalau perlu, atau MRI misalnya. Dan dari situ biasanya kalau diperlukan dikirim ke tempat kami, Mas Reza, untuk dilakukan biopsi pakai jarum gitu. Kita ambil sedikit, kemudian kita lihat di mikroskop dengan pemeriksaan mikroskop, oh ini jinak apa ganas. Nah, setelah itu dilakukan tindakan oleh dokternya, dokter bedah atau dokter THT misalnya ya. Jadi mau dioperasi atau diambil sedikit dan sebagainya untuk kita lakukan diagnosis pasti tadi. Oh iya, berarti gitu ya dok ya. Oke. Habis ini Stroll Lovers ya, tenang aja, masih ada 1 jam ya barengan sama Raisa dan Dokter Brian dari rumah sakit Dokter Muardi nih. Stay tune terus Stroll Lovers ya di Indo Banget sampai jam 3 sore nanti. 9.9 FM Solo Radio, most fashionable station in the city. Masih barengan sama Raisa dan Dokter Brian Stroll Lovers ya di Indo Banget nih. Masih ngobrol-ngobrol juga ya dok ya. Selamat siang juga Mas Raisa, semangat terus. Oke. Iya. Dok, ini boleh di-remind nggak sih, mungkin Stroll Lovers tadi juga ada yang belum paham dan sebagainya. Ini apakah benar juga nih dok, kalau misal ternyata nih penyakit kanker, sel kanker ini tuh sudah ada di tubuh manusia itu tuh, maksudnya udah ada gitu loh. Sebenarnya juga penyakit kanker itu apa sih, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Mas Reza. Jadi sel tubuh kita itu sebenarnya kan setiap hari terpapar karsinogen tadi ya, yang zat yang bisa menyebabkan kanker tadi. Nah, itu ada kemungkinan sel tadi sudah berubah. Kalau istilah medisnya itu sudah mengalami mutasi ya. Mengalami mutasi tapi belum berkembang ke arah kanker, tapi itu menjadi sel cikal bakal kanker. Itu ada kemungkinan sebenarnya setiap kita itu sudah punya, cuma nanti tergantung hal-hal berikutnya, apakah terus terpapar karsinogen atau tidak. Kalau terus terpapar karsinogen, kemudian juga secara genetik ternyata juga sudah ada mutasi sebelumnya, yaitu nanti ada kemungkinan berkembang menjadi kanker. Tapi kalau misalnya tidak terpapar karsinogen tadi ya misalnya tetap aja di situ, tetap ada tapi tidak menjadi masalah. Asalkan tadi tidak terpapar dan tidak berkembang menjadi kanker. Nah, sebenarnya kanker itu apa ya? Tadi pertanyaan masih saya. Jadi kanker itu sebenarnya kalau gampangnya tumor ganas ya, tumor yang ganas. Tumor itu gampangnya itu suatu penyakit yang terjadi karena sel-selnya itu mbalelo ya. Jadi sel-selnya itu mbalelo. Tidak manut ya. Kalau dulu kan waktu zaman corona itu kan jargonnya domanuto. Nah, ini selnya tidak manut ini. Jadi sel yang normal itu kalau tumbuh itu dikendalikan ya, ada yang mengendalikan, jadi nggak berlebihan gitu. Cuma sel kanker ini tumbuhnya nggak beraturan ya, seenaknya sendiri ya, seenaknya dewi. Jadi tumbuh terus nggak ada yang ngontrol lagi. Nah, selain itu sel kanker itu yang ditakutkan ini Mas Reza bisa jalan-jalan. Jadi yang namanya metastasis tadi ya. Jadi kalau sel normal itu misalnya sel di payudara atau di usus misalnya, ya itu akan tetap ada di situ terus. Tapi kalau sel kanker itu ketika tumbuh itu makin lama-lama nanti punya kemampuan untuk jalan-jalan tadi, masuk ke pembuluh darah, bisa nyebar kemana-mana, yang namanya metastasis tadi. Nah itu yang ditakutkan. Jadi sebenarnya terjadinya karena tadi ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Lingkungan tadi yang karsinogen yang berpengaruh tadi, selnya tuh jadi mbalelo. Jadi yang awalnya nurut jadi mbalelo tadi. Gampangnya seperti itu, Mas Reza. Oke, terus ini dok, untuk tahu sel kanker dalam tubuh kita itu aktif atau enggaknya nih, apakah dengan pemeriksaan patologi anatomi ini tadi bisa memeriksa itu juga soal dokter ya, dan bisa dijelaskan juga dok untuk pemeriksaannya itu seperti apa sih patologi anatomi ini? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi memang kalau secara pasti metodenya itu sebenarnya tidak ada ya, apakah sel kanker ada sebenarnya nggak ada. Cuma kalau yang aktif tidaknya itu biasanya kalau sudah ada gejala ya, misalnya tadi ya, misalnya ada benjolan di payudara atau misalnya kalau kanker di usus itu berak darah misalnya, berak darah itu suatu gejala. Nah, di tempat kami di instalasi patologi anatomi Rumah Sakit Dr. Muardi kita melakukan pemeriksaan itu biasanya dari klinisi atau dari dokter ya. Misalnya dari dokter tadi bedah onkologi atau dokter bedah digesti misalnya lakukan biopsi misalnya, diambil sedikit misalnya,
terus dikirimkan tempat kami. Nah, nanti tadi yang sudah saya sampaikan tadi Mas, yang panjang lebar tadi akhirnya jadi slide, terus kita lihat di mikroskop. Nah, nanti kita lihat sel-selnya tadi. Sel-selnya itu berbeda dengan sel yang normal. Selnya itu pokoknya kalau di film horor itu menyeramkan selnya itu. Pokoknya besar, pokoknya sudah nggak karuan selnya ya. Nah, itu sel aktif ya, gampangnya seperti itu. Kemudian kalau pemeriksaan patologi anatomi itu macam-macam Mas Reza. Jadi ada yang dari sel tadi ya. Misalnya dari urin atau air kencing bisa. Oke, nanti bisa juga ya. Nah, kalau pada pasien kanker pada saluran kencing itu kita bisa dapatkan. Atau yang paling terkenal itu pap smear ya. Jadi pap smear itu pada kanker serviks itu kita bisa melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya pasiennya kanker serviks itu dilakukan pap smear, kita akan dapatkan sel yang ganas tadi, yang kanker tadi. Bisa juga dari jaringan tadi yang hasil biopsi atau hasil operasi tadi. Itu kita akan pemeriksaan nanti jinak apa ganas tadi. Termasuk pemeriksaan yang canggih ya Mas Reza. Kalau itu belum cukup, kita di Rumah Sakit Muwardi bisa melakukan pemeriksaan yang canggih misalnya dengan imunohistokimia untuk melihat proteinnya seperti apa. Jadi levelnya di pemeriksaan molekuler ya. Ya kira-kira seperti itu Mas Reza. Oke, terus untuk gejalanya sendiri nih dok, gejala kanker itu biasanya untuk umumnya mungkin selalu juga biar lebih berhati-hati juga dan segala macamnya, untuk berwaspada juga. Itu gejalanya itu apa sih dok untuk gejala umumnya? Tahu nih kalau misal kita atau mungkin kita saatnya periksa ini ke dokter atau ada gejala kanker dan segala macamnya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kanker itu kan banyak sekali ya jenisnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada. Jadi yang paling umum misalnya kalau tadi yang paling banyak, karena yang paling banyak di Indonesia itu kanker payudara ya, untuk wanita, kanker payudara dan kanker leher rahim ya. Kalau di kanker payudara ya tadi misalnya ada benjolan tadi ya, benjolan di payudara, kemudian yang semakin besar misalnya, kemudian di putingnya itu keluar cairan merah misalnya ya. Kemudian kalau kanker serviks misalnya ya keputihan yang campur darah misalnya, atau nyeri saat berhubungan dan sebagainya, itu tanda-tanda kanker leher rahim. Misalnya kalau di kanker usus ya, kanker usus besar misalnya itu tadi berak darah, kemudian berak darah tapi nggak nyeri. Kalau berak darahnya nyeri itu biasanya ambeien ya. Kalau berak darah tapi nggak nyeri, terus darahnya itu nyampur di tinjanya tadi ya. Kemudian berat badannya makin lama makin turun misalnya ya. Kemudian kadang-kadang diare kronis, diare lama, bisa juga sembelit lama. Nah, itu perlu waspada ya, seperti itu. Atau kanker nasofaring tadi ya, yang sempat saya singgung ya, pas saya di leher ya, di hidung bagian belakang ya, nasofaring itu umumnya pasnya sering mimisen kok sering terus, kemudian telinganya benging terus. Nah, itu perlu waspada, segera periksa ke dokter ya, dokter yang bersangkutan. Kalau hidung ya ke dokter THT misalnya tadi, kalau ya ke dokter bedah misalnya, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan tadi, radiologi, terus dikirim ke tempat kami untuk pemeriksaan untuk menentukan kepastiannya pasiennya itu menderita kanker atau bukan. Seperti itu Mas, kira-kira. Oke, nanti lanjut lagi barengan sama Dr. Brian Selalu Lovers ya, tenang. Mungkin buat Selalu Lovers juga boleh nih ya untuk tanya-tanya barengan sama Dr. Brian. Mungkin sudah ada segala macamnya, ada gejalanya, boleh ditanya ya barengan sama Raisa di WhatsApp-in aja di 0816675010. Raisa barengan sama Dr. Brian nanti bakal balik lagi. Stay tune. Oke, back again Selalu Lovers ya, barengan sama Raisa dan Dr. Brian nih masih bincang-bincang soal anatomi nih ya, apa sih? Peranan pemeriksaan patologi anatomi dalam diagnosis dan penata laksanaan kanker nih Selalu Lovers ya. Tadi udah disampaikan juga Dr. Brian kalau misal kanker itu sudah ada nih di tubuh kita Selalu Lovers ya. Terus nih dok, kapan sih mungkin buat Selalu Lovers juga harus mulai sadar untuk melakukan pemeriksaan patologi anatomi ini? Ya, terima kasih Mas Raisa ya. Jadi kanker itu sebenarnya penyakit yang kalau ditemukan secara dini itu masih bisa disembuhkan sebenarnya, walaupun penyakit ini mematikan ya. Tapi kalau ditemukan secara dini itu kemungkinan untuk sembuhnya masih besar ya. Makanya yang paling penting adalah deteksi dini sebenarnya, deteksi dini atau penemuan dini ya. Deteksi dini ya, kalau misalnya pada kanker serviks ya, saya bicara kanker serviks atau kanker leher rahim karena yang termasuk yang paling banyak ya, itu pap smear tadi Mas Raisa ya. Jadi memang untuk kalau menurut panduan dari WHO maupun Kementerian Kesehatan, memang kalau sudah berusia di atas 21 tahun dan sudah aktif secara seksual ya
Pap smear itu setiap 3 tahun sekali pap smear ya, sampai usia 29 tahun. Kemudian dari 30 sampai 69 juga per 3 tahun, kecuali kalau ada gejala tadi ya. Dan di atas 70 tahun itu sudah tidak perlu pap smear asalkan pap smear-nya 3 kali pap smear sebelumnya negatif. Jadi ketika seorang wanita ya sudah aktif secara seksual ya pap smear tadi untuk mendeteksi tadi. Nah, pap smear tadi nanti hasilnya akan dikirimkan ke lab kami, lab patologi anatomi untuk kita periksa ya. Kita tentukan apakah ada sel ganas atau tidak. Kemudian kalau untuk kanker payudara ya termasuk juga yang terbesar di Indonesia. Kalau untuk wanita itu terbesar itu kanker payudara, kemudian kanker leher rahim tadi ya. Itu ada namanya pemeriksaan sadari, periksa payudara sendiri. Jadi dari setelah menstruasi itu harus diajarkan gimana periksa apakah ada benjolannya atau tidak. Nah, kalau merasa ada benjolannya, nanti periksa ke dokter ya. Ke dokter nanti akan oleh dokter namanya pemeriksa payudara oleh klinisi ya, sadanis untuk klinisi. Nah, kalau curiga benjolan, nah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan screening ya. Benjolan itu nanti dilakukan pemeriksaan dengan USG atau mamografi. Kalau di bawah 40 tahun biasanya dengan USG, kalau di atas 40 tahun dengan mamografi. Nah, kalau ada benjolan juga biasanya akan dikirimkan ke lab kami, Mas Raisa, untuk dilakukan biopsi ya, biopsi jarum. Kita tusuk pakai jarum, kemudian kita lihat selnya ganas atau tidak. Itu untuk kanker payudara. Ya, kalau untuk kanker kolon ya atau usus besar, biasanya setelah umur 50 tahun kita disarankan untuk kolonoskopi atau dicek kembali kolonnya, ada alat khusus ya, dimasukkan lewat anus, dilihat nanti ada benjolannya atau tidak. Jadi memang umumnya memang di atas 40 atau 50 itu kita harus sudah waspada. Walaupun angka kejadian sekarang itu kanker itu usianya muda-muda ya. Muda-muda. Kita pernah dapat usia 11 tahun untuk yang harusnya 40 tahun tapi 11 tahun karena memang paparan bahan kimia karsinogennya tinggi sekali saat ini ya. Ya, seperti itu kira-kira Mas Reza. Oke, terus untuk mendeteksi penyakit kanker ini kan juga perlu adanya pemeriksaan patologi anatomi yang sudah dijelaskan sama Dokter Brian nih ya dok ya. Apa aja sih dok pemeriksaannya ini dan prosedurnya? Apa aja yang harus dilakukan untuk pasien gejala kanker ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi seperti yang sudah saya singgung di depan tadi ya, kalau misalnya kita bisa meriksa misalnya dari urin ya, misalnya pada pasien yang kencing darah ya, kencing ada darahnya, nah itu perlu periksa urin ya. Periksa urin tadi nanti kita lihat juga apakah ada sel ganasnya atau tidak, terutama pada usia tua ya, usia tua ada kencing darah tapi yang tidak sakit ya. Kalau kencing darah sakit kemungkinan infeksi atau batu ya, tapi kalau kencing darah tidak sakit, nah itu yang perlu kita waspadai. Nanti kita periksa. Atau dari misalnya dari batuk terus ya, misalnya batuk terus nggak sembuh, nah itu ada kecurigaan, apalagi usia tua dan merokok misalnya ya, kita curiga kanker paru ya. Nah itu bisa periksa lewat sputum ya, sputum atau dahak ya, dahak. Bisa juga kalau ada cairan di paru-paru, dari cairan paru tadi itu bisa kita periksa juga. Atau pap smear tadi yang jelas ya, bisa ya pap smear tadi nanti di level sel nanti diperiksa ke tempat kami. Atau tadi misalnya dari dokter bedahnya nanti ada benjolan di payudara, dilakukan biopsi misalnya, nah itu diperiksa ke tempat kami juga tadi untuk ditentukan ganas atau tidak. Jadi pemeriksaannya bisa tadi di cairan-cairan tubuh tadi yang kira-kira mengandung sel kanker, atau dari jaringan tadi yang mengada benjolannya tadi Mas, misalnya di payudara atau di leher rahim misalnya ada benjolan di dalamnya, nanti bisa dilakukan biopsi untuk kita lakukan pemeriksaan. Yang saya sampaikan tadi, di prosesnya panjang sampai ada di slide terus kita lihat di mikroskop. Kira-kira seperti itu Mas. Oke, terus ini dok, kan untuk usia-usia muda dan segala macamnya tadi kan malah kebanyakannya yang gejala kanker tuh malah usia-usia muda. Nah ini dok, mungkin Sero Lover juga ada nggak sih dok untuk pantangan untuk makanannya tidak boleh berlebihan apa dan segala macamnya, itu ada nggak sih dok untuk menghindari si gejala kanker ini? Ya, jadi memang kanker itu umumnya usianya tua ya Mas Raisa. Jadi cuma tren sekarang ini semakin muda ya, karena tadi banyak bahan-bahan kimia karsinogen tadi ya. Ya, terutama makanan-makanan yang wajib yang sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Sebenarnya bukan dihindari, tidak terlalu banyak. Misalnya yang digoreng dengan suhu tinggi, fried ya. Jadi misalnya yang suhu tinggi itu ada karsinogen. Kemudian daging merah yang dibakar ya, yang dibakar-bakar ya. Bakar itu akan mengeluarkan karsinogen, polisiklik aromatik hidrokarbon namanya. Nanti akan jadi karsinogen. Kemudian rokok ya. Rokok itu
karsinogen yang banyak sekali, isinya karsinogen banyak sekali rokok itu. Kemudian alkohol ya, alkohol itu kalau terlalu banyak itu memang di beberapa penelitian meningkatkan risiko beberapa macam kanker ya. Kemudian tadi asap kendaraan ya. Jadi kalau misalnya berkendara, misalnya naik motor ya pakai masker ya. Walaupun sekarang sudah pakai masker, tapi kalau enggak nanti itu mengandung karsinogen ya. Kemudian yang perlu banyak dimakan itu makanan yang mengandung banyak antioksidan, buah, sayur itu perlu banyak. Dan kalau bisa mengurangi karbohidratnya tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat makanan yang sehat itu banyak buah sayurnya daripada karbohidratnya. Jadi selain makanan tadi juga perlu istirahat yang cukup ya, istirahat cukup, menghindari stres ya, terutama menghindari stres dan olahraga ya. Jadi olahraga itu ternyata bisa menghasilkan antioksidan nanti, jadi baik untuk melawan sel kanker. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Dok, ini terakhir ya, sebelum di akhir ini, Dok, ini bisa kasih wejangan ke Solo Lovers juga, Dok, untuk pola hidup juga yang seperti apa, terus habis itu bagaimana juga Solo Lovers yang mungkin masih muda juga mencegah kita dari penyakit kanker nih, Dok. Dok, monggo. Ya, terima kasih, Mas Reza. Jadi buat Solo Lovers sekalian, ya tadi yang sudah saya sampaikan, makan makanan yang sehat tadi ya, kalau bisa ya. Makan makanan yang banyak sayur, banyak buahnya, karbohidratnya sedikit, mengurangi makan yang fast food ya, tadi kan digoreng dengan suhu tinggi, yang bakar-bakaran ya, yang fried juga ya, gitu berarti ya, Dok ya. Deep fried ya, terus bakar-bakaran boleh tapi jangan sering, misalnya seminggu 8 kali itu kan sering ya. Iya, terlalu sering ya, jadi terlalu sering. Kemudian tadi menjaga jejak ya, ini agak sulit ya, agar mengurangi stres itu sulit karena kan ini sekarang ini tuntutan pekerjaan banyak ya, jadi kan tapi paling tidak harus mengelola stres, kemudian tidur yang cukup ya, dan olahraga tadi Mas Raisa ya. Jadi olahraga seminggu ya paling enggak 2 kali ya, 30 menit misalnya ya. Setiap hari lebih bagus. Kemudian satu lagi ya, pesan kepada Solo Lovers, misalnya sudah terlanjur ada benjolan gitu ya, sudah terlanjur benjolan atau sudah terlalu lanjut ada gejala tadi, jangan takut. Yang penting segera periksa ya, jangan ditunggu-tunggu. Jadi kalau di tempat kami di Rumah Sakit Muardi itu seringnya tuh sudah datang sudah lanjut ya, sudah besar tumornya ya. Karena biasanya di ibu ya, ditunggu dulu ya. Udah benjol kecil, masih kecil, nanti tahu-tahu sudah besar ya. Dan itu kalau sudah besar kan sulit nanti ya penanganannya, kemungkinan sudah meluas kemana-mana. Jadi begitu ada benjolan, ditemukan benjolan, segera periksa ya. Karena kanker itu semakin cepat ditemukan, kemungkinan sembuhnya masih besar. Jadi nggak usah takut, misalnya kalau ada benjolan segera periksa ke dokter. Kira-kira seperti itu yang bisa diberikan ke Solo Lovers sekalian, Mas Raisa. Oke, terima kasih Dr. Brian sudah berbincang barengan sama Solo Lovers dan Raisa di Indo banget. Terima kasih, Dok, sehat selalu. Terima kasih ya. Solo Radio atas kesempatannya berbagi pada siang hari ini ya. Iya. Ya, sehat selalu Mas Rex. Iya, selamat juga Dokter ya, dan masih nanti lanjut Solo Lovers di Indo banget sampai jam 3 sore barengan sama Raisa ya. Stay tune.